Untuk bit lapis 10 wajib menggunakan oli yang 1 liternya seharga 80.000 ke atas. Bit ini menggunakan Yamaha Loop Super Sport sama yang dipakai dengan R25. 130 cc itu boros, karena itu gunakan magnet Fairlight 4 biji di kabel busi. Tes ini menggunakan piston set block DCR 55 mili dengan cam racing Kawahara K1. Ini sangat panas di deksel block head, karena itu saya ulangi sekali lagi. Oli, 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 oli. Bagi yang punya telinga, oli, oli, oli. Hamim Ain Sin Qaf. Meluncur, meluncur, meluncur. Oh yeah, acceleration is there. Wah, ringan sekali bosku, ringan sekali. Akselerasi, akselerasi. Wah, ini nggak bisa pakai shock standar, weh. Bergetar, bergetar, setiap belok bergetar, goyang motornya. Oke, sekarang kita memasuki mode sopan santun. Kita kuatkan kuda-kuda, kita pegang sekuat tenaga stangnya. Wah, oke, oh, bosku. Aduh, goyang-goyang ekornya bosku, goyang-goyang. Nggak bisa ini pakai stok keras. Racing, racing. Kita nunduk bosku. Bit lapis 10, bit lapis 10. Ada harta, ada torsi. Ada harta, ada kekuatan. Racing, racing. Wah, sepedanya jebol. Sepeda jebol, sepeda jebol, weh. Kencang sekali, kencang bosku. Mari kita buktikan kalau sepedanya jebol. Ini pada lapis 9 menggunakan shock yang bisa disetting lunak. Yang lapis 10 ini shocknya rusak, jadi saya terpaksa pakai yang standar. Itu keras. Nampak lapis 10 menyambar trotoar dan lebih dulu menyambar tiang lampu yang kedua. Dan lapis 10 menyambar simpang perumahan, menyambar pos satpam. Hanya dalam 6 tiang lapis 10 meninggalkan lapis 9 1 tiang. Tapi sayangnya ketika kita periksa di catatan waktu itu merah semua. Kenapa merah semua? Ya karena jebol. Nah, inilah bukti bahwa speedonya jebol saking kuatnya akselerasi power dari lapis 10 ini. Masih lapis 10 lagi menyentuh pagar garpu. Nah, kalau kalian perhatikan ya video ini dari awal, lapis 1 sama lapis 10 nih itu jelas ya. Yang lapis 10 itu lebih bergetar dia, bergetar lebih kencang. Setelah dipasang, headnya bunyi karena klep innya nabrak ke piston. Coakan innya dilebarkan ke depan sebanyak 2 mm. Bawa ke tukang bubut. Untuk dalam coakannya sama. Untuk bagian cincin luar yang warna kuning itu nabrak ke block head. Khusus di bagian cincin luar yang kuning itu dipapas ke bawah sedikit sedalam 0,5 mm. Teman-teman, support saya ya supaya saya sukses jadi musisi besar. Nah, di channel saya tuh ada playlist album teman kesayangan, Mary Luna. Nanti kalian kalau nggak ada kerja atau kalian ada yang punya cafe, putar aja lagu itu sesekali ya. Video ini untuk yang rajin belajar. Ini file dengan suara asli.
Hai, ketemu lagi di Mary Luna Bike. Mantap, ini saya sudah agak sehat. Sedikit kali sehatnya, sangat sedikit sekali. Jadi mata saya ini yang sebelah nih, itu hampir buta. Ada floaters-floatersnya, kayak ada hitam-hitamnya itu mengambang. Terus lemah sekali, susah diangkat. Jadi kalau di depan komputer saya merasa capek. Jadi ini biasanya saya bikin video itu, satu video itu selesai dalam 2 minggu biasanya. Nah ini untuk satu video ini aja, karena berhubung saya kena saraf terjepit, mata ini setengah buta. Syutingnya itu 2 minggu tuh. Editnya 3 minggu. 1 bulan 1 video. Tapi nggak apa-apa lah, demi subscriber tercintaku. Oke. Doakan saja ya Bang Rino supaya sehat selalu ya. Nah sekarang kita akan review perasaan pertama menggunakan DCR. Setelah keluar dari bengkel 130 cc, zing, rasanya itu gegap gempita, kuat, bersih. Kemudian saya bawa jalan, nah itu ya, chassis, ban, spakbor itu bergetar. Nah kepala batuk itu agak terasa dia, nampak dia tuh bergetar. Terus ya di bagian kaki saya, selangkangan tuh, itu rasanya lebih panas. Nah yang istimewa itu kalau ada mobil, nah ini beat ya, penyakit beat nih. Kalau ada mobil tuh kalau nyalip tuh itu susah kalau menyalip. Baru kita bisa motong kan. Tapi kalau pakai blok DCR, nampak mobil belok kanan, jet, langsung yang meluncur itu. Sebentar saja tuh lewat tuh mobil tuh. Hampir-hampir mirip lah kalau kita nyalip mobil pakai 250 cc. Nah pas masuk hari kedua saya sadari satu hal tuh, dia agak boros. Lebih tepatnya boros ya, tidak agak. Solusinya saya pasang baterai Fairlight 4 biji. 4 biji di kabel busi. Nah kalau kamu ada lihat video di channel sebelah soal magnet Fairlight yang katanya halu itu, orang pakai magnet Fairlight motornya jadi lebih irit. Nggak usah didengar. Pakai aja tuh. Jangan pakai 1, pakai 4. Habis itu bawa seminggu. Habis itu bikin kesimpulan. Sanggup nggak kamu buka baterai Fairlight itu lagi? Ini pas baru-baru ya, pas baru-baru dipasang, itu kayak ada bau hangus menyengat. Nah yang perlu diingat, ini harus hati-hati. Ini yang 130 cc, pakai cam Kawahara K1 di bit karbu. Nah itu nggak bisa ya kita kayak pemula itu pakai motor itu ya, nggak, agak susah. Nah, harus hati-hati. Nah pas kalian nikung, nah ini saya perhatikan tuh gasnya terbagi 2 ya. 1 sampai 50%, itu 1 sampai setengah. Nah, itu aman tuh kalian main. Tapi kalau udah dari setengah ke full, nah pas kalian miring ini, jangan kalian tarik gasnya full. Kemarin kan saya kayak bawa beat biasa gitu kan. Jadi ketika nikung, saya tarik nih. Saya tarik setengah gasnya, pop, langsung high side. Ban belakang langsung goyang, pop, hampir jatuh. Nah, jadi menurut saya ini cam Kawahara K1 sama blok DCR itu bukan untuk pemula ya. Nah, itu cocoknya buat teman-teman yang udah terbiasa ngebut itu. Cara bawanya itu memang benar-benar mirip kayak cara bawa motor balap. Nah, ini jadi saya jelaskan kenapa sampai 2 tahun saya baru bisa bikin syuting video beat. Baru selama setahun saya bisa mengendarai motor di kecepatan 100 km per jam ke atas dengan menggunakan mata 1. Nah jadi ini guys, ini udah kabur guys, ini pajangannya lagi, pakai kacamata nggak mau. Jadi nggak bisa itu kita kalau syuting lari 100, apalagi pakai beat yang sumbu rodanya dekat, mata 1, one eyes, berlatih hanya 1 bulan. Nah, itu nggak akan bisa. Nah, itu masih bingung kita, rasanya agak gampang maksudnya. Dan baru setelah masuk 2 tahun baru saya dapat feel-nya. Dan syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa bikin konten lagi. Oh ya, buat teman-teman yang mau donasi, jadi saya ada ide nih. Masalahnya agak terkendala dana. Jadi kalau ada di antara kalian yang sultan, nah langsung aja inbox di Facebook. Soalnya ini barang-barangnya itu ada 5 biji. Pasang 1, pasang 2, pasang 3, dan kemungkinan motor saya bisa jim. Ada kerusakan parah. Karena itu saya butuh backup asuransi yang kuat. Tapi jika tidak ada yang bisa, saya akan menabung. Nanti kita akan bikin konten-konten pembuktian ya. Nah ini nggak sama bengkel ya. Kalau bengkel itu bikin konten, ada motor konsumer masuk ke rumah, rusak, konsumen yang beli, motor-motor orang. Nah, mereka selalu bisa jalan bikin konten.
Beda sama kita yang mandiri nih. Ini motor kita harus beli motor sendiri. Spare part pun kita harus beli sendiri spare partnya. Ngelap pasang pun kita harus ke bengkel pasang orang. Jadi biayanya itu berkali-kali lipat. Dia tidak bisa curang. Nah, karena itu ditunggu ya donasinya. Bagi ada yang donasi, nih saya yakin nih mungkin ada salah satu dari kalian sultan. Infakkan aja, oke? Jadi kemarin saya nonton film Turki. Jadi di situ ada pandai besi. Dia lagi kerja, datang orang. Besi itu belum jadi, masih panas. Dipegangnya lah. Apa katanya? Memegang besi panas itu sunnah. Artinya apa? Ini mungkin ya. Ngoprek motor itu berpahala. Yang kiri lapis 9, yang sebelah kanan lapis 10. Nah, yang kedip-kedip itu magnet Fairlight dan set block TCR. Pada bagian atas spare part apa saja yang sudah dipasang di motor ini. Nah, di sini saya membuat pendekatan baru ya. Harap perhatikan angka yang warna ungu dan angka yang warna merah di sudut kanan di masing-masing videonya. Nanti perlahan-lahan dia akan naik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Angka itu melambangkan tiang. Setiap tiang yang dilewatinya dihitung 1. Saya angkatan 1981, ketika SMA itu tahun 1997. Jadi itu ya, kalau motor di komplek Pertamina satuannya tiang. Jadi nih ya, kalau standing tanding pokoknya bisa berapa tiang? 1 tiang. Aku bisa 2 tiang nih. Aku 4 tiang kemarin, aku 3 tiang kemarin. Begitu juga ya kalau balap. Nah, kalau anak sekarang tuh kan istilahnya ditinggal 1 kebun. Nah, kalau dulu tuh motornya tertinggal 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang. Tapi jarang ya sampai 4 tiang, bisa 1 tiang. Jadi maaf, saya tidak percaya GPS, saya tidak percaya speedo, saya percaya cuma sama tiang lampu, sama tiang listrik. Nah, masalahnya pas pengeditan menghitung tiang lampu tuh susah. Itu kan sampai 23 itu. Nah, itu setengah jam saya ngeditnya, bikin animasi. Jadi akhirnya saya menemukan terobosan baru, yaitu dengan menandai simpang-simpang, atau kita namai rumah saja, kantor putih, rumah pos, satpam, dan lain-lain.